Hai Kanca Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanca Kunian, apa kabar di hari ini? Hari Senin tanggal 3 November tahun 2025. Ketemu lagi kita dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santai. Spesial kita mengundang sosok yang banyak tahu tentang gerakan-gerakan. Wis, gerakan-gerakan. Gokil, saya kaget juga ini. Yang terus mensupport yang terbaik untuk masyarakat kita Mora ini, Kanca Kunian, yang saat ini sedang lagi dengerin di frekuensi 100,8 FM, kemudian yang dengerin di rumah, di kantor ataupun dalam perjalanan, jangan kemana-mana. Kemudian juga yang dengerin melalui streaming kita www.serasan100,8fm.com, dan yang live kita di Facebook ya sama IG. Kanca Kunian, alhamdulillah telah hadir di sebelah kanan saya. Sosok yang insya Allah bisa bikin betah kita live sampai jam 6 sore. Jam 9 malam. Kanca Kunian spesial, saya perkenalkan, ini dia. Assalamualaikum untuk Bapak Agung Hari Kusuma STMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Kayak di perusahaan. Perusahaan. Itu memang semangat pagi tuh. Iya, Tapi jadi- itu kalau semangat pagi selalu meeting ya. Meeting sebelum dimulai selalu semangat pagi. Iya, semangat Sampai pagi. jam berapa batas mengucapkan kata-kata selamat pagi? Kerja itu kan ada 2 shift ya, ada Iya. shift malam, shift siang. Oke. Jadi semuanya akan menyebutkan semangat Walaupun pagi. udah malam, walaupun Iya. udah Biar semangatnya seperti orang bangun pagi, masih semangat menatap hari, Oke. menatap masa depan. masa depan gitu ya. Kalau dia bangun tidur masih mulai tempat tidur itu Ya itu berarti dia lagi ada masalah sama keluarga, sama istrinya mungkin. Habis berantem sama istrinya mungkin. habis berantem ya. Iya. Oke, Kanca Kunian, ngobrol seru kita dengan Pak Agung Hari Kusuma. Beliau adalah CSR Departemen Head PT Pama. Ya, betul. Oke, selamat datang Pak Agung. Ya, Terima kasih banyak sama-sama. atas waktunya telah hadir. Sama-sama, terima kasih Bapak DJ Anggi. Ini formal sekali nih. Ya. Saya gimana kalau kita Ini nyebutnya jangan Bapak gitu ya. Terlalu- Jangan panggil Ibu juga ya. Iya. Apa? Jangan panggil Tante juga Jangan ya. panggil Iya, tante, gitu. Apa namanya itu? Saya panggil jadi apa nih? Boleh Mas, Kanca boleh. Kunian ini kita seliting loh kita. Oh iya, ya betul. Selisting beda-beda 20 tahun kali ya. Saya pernah saya panggil Mas Agung. Iya, sorry. iya, betul. Mas, It's okay. saya pernah ngundang narasumber. Ya mukanya agak-agak boros lah. Oke. Saya panggil karena dia narasumber, saya hormatin segala macam, panjang lebar cerita. Kemudian di sela-sela off cerita tentang masa lalu, latar belakang. Ternyata bapaknya itu teman saya. Oke, bapaknya teman saya. Artinya dia adalah anaknya Bapak asli, harus kayak gitu. Bapaknya teman saya. Iya. Gimana kalau saya panggil kakek nenek aja nih? Iya. Kanca Kunian seru. Oke, Mas Agung ini aslinya kita dari mana, Mas? Saya kebetulan itu kalau lahir di Jogja Jogja, gitu Cik. ya. Ya, dengan berbagai cerita gitu ya. Dulu kalau orang tua saya itu sekolahnya di Morenim. Orang tua Iya, dulu kan Mama sekolah di Morenin. iya SD, SMP, SMA-nya pindah Lampung. Oke. Kemudian orang tua kuliah di Jogja. Ketemulah sama ibu saya kan. Oke. Terus berikutnya saya brojol di Jogja. Nah, Oh, gitu. lama maksudnya asli seorang sini berarti. Ya orang tua, bapak. Bapak. Maaf, Bapak Jawa apa ini? Lahir di Jogja juga. Oh, lahir di Jogja. Tapi kemudian SD, SMP itu ke Sumatera. Ikut kakek. Iya, ikut Mbak. betul, ikut Mbah gitu. Karena dulu itu kan banyak yang pindah-pindah gitu ya. Oke. Nah, ini Mas Agung di Pama bergabung mulai tahun
Saya digabung itu, saya grupnya PAMA secara keseluruhan oke. itu 2011. 2011, oke. 2011, kemudian saya masuk PAMA itu di 2015. 2015. Ya, Oh, karena kita gabung di grupnya Astra gitu Oke. ya. Jadi kita memulai dari 2011, 2015 saya baru masuk PAMA. masuk ke PAMA. Gitu. Di Tanjung ini, Tanjung ini. Saya di Kalimantan sih ya, Oh, gitu ya. Kalimantan, oke. Betul, dan itu adalah doa saya sejak tahun 2011. Ya ampun, kapan ya saya bisa ditugasin di Mas, Sumatera ini gitu agak sedikit apa tuh, agak sedikit apa yang namanya itu ya? Familiar ya. Apa namanya tuh? Agak sedikit pribadi lah. Pribadi. Oke, kalau saya bisa jawab, saya jawab lah ya. Enggak gini loh, maksudnya gini. Mama kan orang tua lahir, orang tua besar di sini, sekolah, kemarin di Jawa, Mas lahir sana. Apa yang dorong Mama tuh, maksudnya kepengen lagi ada di sini tuh kenapa? Salah satu yang mendorongnya tuh. Oke, ya karena saudara-saudara dari tante, kemudian bude saya Oke. dalam bahasa Jawa itu banyak dari sini gitu. Jadi seneng rasanya saya sini tuh ke Palembang, kemudian ke Lampung, ke Lubuk Linggau, ke Pelimping Nah, dan di masa itu, sorry, yang benar-benar stay di Muara ini aja baru ini. ya baru sekarang gitu. Sebelum-sebelumnya pernah bolak-balik. Belum, dulu 20 tahun lalu. Saya ke Bengkulu, Lubuk Linggau dan Palembang. Roadshow. Ya, Waktu itu Mas betul. ngiring-ngiring slang apa? Iya, ngiring-ngiring kemana ayah itu mau berangkat gitu kan. Oke, Iya, siap. betul. Oh. 20 tahun lalu gitu. Dan itu nggak lama jaraknya. Iya, Maksudnya betul. di satu daerah sekian ini apa yang lebih seminggu apa 2 minggu apa berapa bulan? Ya gitu. dulu karena Oh, safari safari. sekalian Oke. kan, karena jauh dari Jogja gitu kan. 20 tahun kemudian akhirnya benar-benar Ah, stay di 20 sini. tahun lagi barulah ke sini. Sekaligus ngurus waris. Ini privacy nih, jangan. Jangan dibuka. Seru. Iya. Kan Cukurian, kita baru aja mulai 10 menit sudah banyak yang kita korek, ternyata beliau berarti apa ya namanya tuh? Kilas balik ya, Pak. Iya, Kalau balik lagi. cerita histori ya Oke. gitu. Sekarang alhamdulillah beliau di PAMA apa tuh mendapat amanah untuk berada di Tanjung. Iya, betul. Gimana rasanya, Mas? Alhamdulillah kan Cekunian jadi asik di sini. Oke, Itulah yang asik. saya tunggu-tunggu selama ya berapa ya? 15 tahun ini setelahnya akhirnya saya ditugasin di Tanjung Enim, di Muara Enim gitu ya, sehingga ini menjawab gitu ya. Doa selama ini. Iya, betul. 15 tahun ya. Betul Jadi gitu. waktu masuk PAMA udah ada keinginan memang mau ditempatkan di sini ya. Iya, betul. Dulu cuman kan memang ya ini ya kebutuhan operasional Oke. gitu ya. Lebih tepatnya sesuai keinginan bos. Sip, seru kan Cukunian, openingnya keren sekali ini ternyata kita hanya reunian saja. Alhamdulillah gitu ya. Iya, Mas Dan, Ageng. dan setelah ini semoga saudara-saudara saya juga lihat ya ini saya masih dianggap sebagai saudara ya. Oh, iya apa teman itu balik apa yang sempat diungkapkan akhirnya tercapai gitu. Iya betul. Jadi itu akhirnya lah saya bisa ya tampil di Serasan Radio. Halo Tante Bude. Ya saya di sini sama di Cianggi. Yang 20 tahun juga ninggalin ini. Saya juga kan saya balik lagi. Gitu. Iya, dan itu senang banget sih gitu ya. Dan dulu saya tuh belum lahir gitu ya. Sekarang oh ini gitu ya. Cianggi. Dan dia sudah umur 18 tahun gitu kan. Saya baru nyadar gitu. Waktu itu Mama ada mantan di sini enggak? Hah? Ada mantan. Udah ketemu mantan di sini. Mantannya kebetulan bukan dari orang sini. Gitu. Jangan dibahas deh. Betul. Nanti saya jadi login Facebook saya lagi dong nanti dong. Oke, Mas Agung, Masya Allah. Mas, kalau di CSR-nya ini kita apa nih Mas yang menjadi job desk-nya kita ya? Oke, yang sebetulnya itu CSR itu kan sebetulnya ini. Udah mulai serius nih. Oh iya, betul. Saya juga dapat amanah dari perusahaan gitu ya. Oke. Ketika ditugaskan di sini, kebetulan kita tuh kan areanya ada area Lahat, ada area Muara Enim gitu ya. Kita sebenarnya jadi satu untuk bagaimana kita bisa berdampingan. Keberadaan kantor kita itu juga memberikan nilai tambah pada masyarakat dan juga stakeholder terkait, termasuk juga pemerintah, dan juga kita menjadi penyeimbang sih, gitu. Penyeimbang dalam arti
apa yang kita lakukan sehubungan dengan konsesi, karena kan konsesi SDM pertambangan batubara kan energi yang sebetulnya itu adalah energi yang siklusnya untuk kita kembali. Oh, oke. Batubara untuk listrik gitu ya, Ya. batubara untuk energi yang lainnya gitu ya. Jadi memang bagaimana keberadaan perusahaan tambang dalam sisi itu, dari kami adalah kontraktor, ini juga memberikan kemanfaatan untuk Oke, masyarakat sekitar. Dan sebetulnya kemanfaatan itu juga kita pilah ke dalam beberapa sektoral ekonomi, bagaimana berdampak juga ke kesehatan, bagaimana juga pengimbasan terhadap pendidikan, kemudian environment ya, dan juga sisi sosial gitu sih. Oke, jadi Seperti itu. apa tuh banyak sekali apa tuh tugas-tugas yang harus di apa kepedulian perusahaan terhadap masyarakat ya. Iya, betul, betul. Jadi memang apa ya namanya, tugas kami adalah menjembatani beberapa aktivitas yang ada di kantor untuk bisa memberikan nilai tambah yang ada di luar. Seperti itu. Seperti itu sih. Sampai saat ini pernah terdata Mas ada berapa yang kita bina? Kalau dari sisi peningkatan kapasitas di bidang ekonomi ya, kita tuh ada namanya Lembaga Pengembangan Bisnis yang disingkat itu LPB. LPB Pama Kita Gale, nah gitu. LPB Pama Kita Kita Gale. Gale ya. Jadi itu lembaga pengembangan bisnis yang kita usung itu untuk fokus bergerak dalam peningkatan kapasitas dari UMKM. Kalau kita berbicara terkait UMKM. Dan LPB itu juga kita dirikan berkantor juga di Tanjung Enim gitu ya. Dan supaya kalau saya harus mengurusi UMKM, saya takutnya PHP itu terhenti karena kan saya juga harus mengurusi kesehatan, mengurusi bidang lingkungan tadi itu ya. Sehingga kalau mengurusi terkait dengan berdampingan mengenai UMKM itu kan harus orang-orang yang fokus. Ya gitu ya. Besok pendampingan, besok lagi pemaparan, besok lagi studi banding. Itu kan orang-orang yang tidak bisa dicampuri dengan hal-hal yang lain gitu. Misalnya dia mau jadi foto model, pemain sinetron, udah deh nggak usah deh. Pilih deh mau jadi ini, mau jadi ini. Iya, jadi bagaimana kita menggerakkan dan meningkatkan motivasinya UMKM itu kan memang orang-orang yang butuh intens dan tidak meninggalkan sekejap-sekejap gitu. Jadi memang dia harus fokus gitu. Dan ada total sekitar 130 yang kita bina. Yang terdaftar itu di UMKM binaan dari CSR PT Pama Besar Nusantara gitu sih. Oke, jadi memang ada satu tim lagi yang benar-benar concern mengurus masalah UMKM itu ya. Ya betul, dan ini menariknya adalah teman-teman dari Lembaga Pengembangan Bisnis itu memang tiap hari keliling. Tahu sendiri kan kalau saya yang keliling, aduh panas banget deh hari ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman dari tim kita itu dia mau panas, dia udah siap-siap pakai skincare SPF 75 tuh, dia udah siap gitu ya. Coba kalau saya gitu kan, aduh nanti kok panas banget ya, aduh, mau mendung ya gitu. Beda sama teman-teman pemberdayaan kita gitu ya, yang dia udah siap itu. Wah, hari ini saya mau ketemu, hari ini saya mau keliling ke 5 UMKM gitu ya. Dia emang harus terlaksana. Nah gitu. itu ada berapa banyak teman-teman kita yang konsen itu, yang LPP itu? Saat ini Lembaga Pengembangan Bisnis itu ada 4 orang gitu, dan ada 1 koordinator, 2 fasilitator, dan 1 bagian administrasi pendataan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita maksimalkan dengan manpower yang ada itu untuk mendampingi, membersamai 130 UMKM itu. Tapi memang jadi pertanyaan, gimana mendampingin 130? 4 orang loh ngurusnya. Iya. Sebulan aja cuma 30 hari. Betul. 30 hari. Kalau tiap hari aja. Belum lagi Sabtu Minggu minta libur ya. Sabtu Minggu libur kan? Iya. Nanti istrinya ngomel pula gitu. Hari ini jadwalnya buat keluarga dong gitu kan. Nah, jadi memang kalau 131 itu kita klasifikasikan sebenarnya kalau UMKM ya. Kita jangan berpikir UMKM dulu deh. Orang yang bergerak dalam bidang apapun itu pasti ada 4 klasifikasi. Yang pertama, contoh kalau ada informasi baru, itu kan pasti orang tuh kan belum tahu. Ada 4. 1 belum tahu, menjadi tahu,
menjadi mau, dan menjadi mampu. Nah, 4 itu. Jadi ada orang-orang yang memang klasifikasinya, oh itu memang belum tahu. Ada orang yang, oh ini sebetulnya belum tahu tapi sudah dikasih tahu sehingga tahu. Ada orang-orang dengan klasifikasi yang dia itu sudah tahu dan sudah mampu gitu. mampu, Nah, oke. itu kan beda gitu ya. Dari belum tahu menjadi tahu, menjadi mau, menjadi mampu. Nah, terapinya itu kan beda-beda. Nggak mungkin dong orang-orang yang hanya tahu saja kita samakan ilmunya dengan orang-orang yang sudah mampu. Oke. Bagi orang-orang yang sudah expert di bidang UMKM, ini mah udah 2 tahun yang lalu saya ngalamin kayak gini. Oke, Jadi kita harus klasifikasikan Ya, masing-masing. benar, Kalau dalam UMKM itu ada asesmen UMKM, oke. sehingga ada teman-teman UMKM yang pemula, yang sudah naik kelas, ada juga teman-teman yang sudah mandiri. Tentunya yang mandiri itu sudah punya omset, sudah punya aset gitu ya. Beda dengan yang teman-teman baru. Mereka baru tahu, perlu dikasih tahu sebagaimana dia harus mau. Nah, nanti ketika dia sudah mau memulai dan akhirnya masuk kategori di UMKM mandiri, berarti dia mampu karena dia sudah mempunyai perputaran uang yang cukup signifikan. Gitu sih. Jadi Kance Kunian, alhamdulillah hari ini kita mendapat ilmu 4U. 4U, waduh ya Allah, ya betul. Keren banget tuh ini. Ini pasti apa tuh salah satu materi di public speaking ini. Oh iya, bocoran ya, jangan bocorin dong. Itu 2 SKS itu. 2 SKS. Iya. Oke, nah itu maksudnya jadi mereka awalnya nggak tahu, kita kasih tahu, terus mau dan akhirnya alhamdulillah mampu, ya kan? betul. Kita ditularkan oleh kawan-kawan kita yang memang concern kita treatment mereka untuk memang ngurus ini ya. Iya betul. Itu Kance Kunian baru salah satu masalah UMKM ya. Nah keluhan utama mereka biasanya apa tuh mas? Kawan-kawan kita nih, yang pelaku UMKM. Jadi orang tuh pingin, rata-rata orang saya pingin didampingin Pama gitu. Sorry, bukannya kami yang hebat, tapi itu adalah teman-teman UMKM yang hebat. Jadi sebetulnya Pak, saya minta didampingin. Didampingin apa? Sebetulnya tanpa kami teman-teman itu sudah bisa kreasi, mencari segmen pasar gitu ya. Jadi teman-teman itu kadang minta dibinanya, itu Pak kami dibina dong masuk UMKM binaan. Itu karena berharap ada bantuan, bantuan aset gitu ya. Nah ini perlu kita batasin dulu. Teman-teman yang sudah jadi mitra binaan kami, kita adalah menyuguhkan semangat sistem UMKM, berdirinya UMKM. Jadi itu kan kalau sistem itu kan ada anggaran atau aset, kemudian ada bagaimana manusianya dan bagaimana sistemnya. 3 itu, asetnya, sistemnya dan manusianya. Nah, kita banyak menyuguhkan di sistem dan manusia. Nah, sehingga aset ini sebetulnya menjadi hal yang sudah sewajarnya itu diupayakan oleh teman-teman UMKM gitu ya. Karena memang ketika kita berbicara aset, sama-sama kita berikan, sama-sama nih contoh nih, kita ada bantuan, sama-sama mendapatkan 10.000, 5 orang 10.000. Tapi ketika kita sudah memberikan intervensi, program dan lain-lain, hasilnya pun berbeda-beda. Jadi memang sekali lagi, yang utama adalah satu, kreasinya, kreativitasnya, inovasinya, dan kalau bahasa Arab itu apa ya nama? Istiqomah. Apa itu ya? Ya Allah, apa itu namanya dari bahasa itu? Keberlanjutan. Ya, yang terus menerus itulah. Nah, bagaimana untuk menjaga itu? Kadang memang UMKM itu kalau sendiri kan dia juga bingung. Kita kalau suka ngobrol sama orang-orang marketing, akhirnya kita terbiasa dengan marketing. Nah, begitulah yang kita sajikan. Ketika UMKM ini mencoba untuk berinteraksi dengan komunitasnya sehubungan dengan UMKM, maka dia akan bersemangat. Siap. Itulah yang kami sajikan. Nanti kita ada event pelatihan. Ayo, akhirnya kita ketemu dengan sesama dengan UMKM. 1.001 masalah. Iya, betul. Punya saya itu gini. Tahu nggak? Nah, akhirnya dengan seperti itu akhirnya menjadi hidup. UMKM pun menjadi lebih termotivasi bagaimana untuk menuangkan kreasi dan inovasinya di setiap orang. Gitu sih.
Jadi 1001 masalah Kanca Kunian yang pasti satu masalah akan kita selesaikan. Amin. Iya, betul. Kanca Kunian hari ini beliau saya terus terang aja di Kanca Kunian pas ngeliat beliau datang, pakai jas nih. Cuman saya curiga nih logonya logo. Iya. Ini Pak Iya, Mas iya. Agung ini Iya, iya. gimana cerita jasnya ini keren banget nih. Ini saya kalau jas ini saya terus terang, aku tuh suka custom pakaian. Oke. Aku suka custom pakaian, aku suka custom celana gitu Oke. ya. Jadi saya kadang itu ketika saya kunjungan ke UMKM gitu ya. Oke. Wah, ini kayaknya bagus nih buat bahan celana ini. Oh, ini bagus nih buat bahan jaket ini. Oh, ini bagus nih buat bahan outer, Oke. outer gitu ya. Oke. Cowok pakai outer, jarang nggak sih gitu ya. Ya saya Asli. bikin itu. Asli. Cuman itu bentuk bagaimana saya juga Apresiasi. mempromosikan Oke. beberapa usaha mikro yang berdampingan dengan kami. Saya perlu kan mempromosikan gitu ya. Nah, yang ini produk Ini dari Rumah Batik Serasan. Aduh, mohon maaf nyemprot. Rumah Batik Kanca Serasan. Kunian Rumah Batik Serasan. Maaf, yang jahit adalah dari batik serasannya atau kita jahit sendiri nih? Dari Rumah Batik Serasan. Rumah Batik. Iya, betul. Karena saya tertarik dengan salah satu katalognya. Oh. Saya pengen kayak ini gitu ya. Akhirnya ya sudah, bikinlah seperti ini sehingga ketika saya pakai seragam kantor, Oke, dalam. ya Ini saya dalam. tinggal tutupin pakai baju outer gitu ya. Kemudian Kalau kadang- untuk host juga bagus nih, Mas. Iya, oke boleh. Nanti ada sesi khusus. Iya, ukurannya apa? Iya. Iya, iya. Keren Mas ininya. Jadi dalam beberapa kesempatan justru Mas Agung juga ikut mempromot produk-produk apa tuh yang kita bina ya. Iya, betul, betul. Kalau dia usaha kain ya, Ya. dengan seperti ini gitu. Oke. Kalau usaha makanan ya, Makanan. oh boleh Ibu, besok kita ada rapat. Oh, Boleh oke. dong, ngambil dari punya Ibu aja gitu ya. Oh. Seperti itu sehingga ikut mengakomodir belanjanya itu mending ke belanja ke UMKM sendiri gitu. Yang utama binaan dulu ya. Betul. Sip. Kanca Kunian, seru ngobrol hari ini. Tapi maaf, ini kalau untuk ukuran adik-adik kita ada Pak ya? Ini Maaf, Niken sama Uti coba ngadep sini, coba berdiri. Itu ada, Mas. Ada, Mas. ada. Oh, jangan body shaming gitu dong. Oke. Aman. Kalau 2 meter harusnya untuk kakak Ayu ini cukup. Pantas Azang nggak mau masuk. Oke, Kanca Kunian jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi ngobrol dengan orang yang sangat seru hari ini dengan Mas Agung Hari Kusuma STMM. Beliau adalah CSR Departemen Head PT Pama. Kita akan kembali setelah yang satu. Oke, Kanca Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Hari ini masih di dalam suasana yang penuh semangat karena baru tanggal 3 3 November. 3 November. Masih ada 70% lah 70%. Walaupun yang mau di itu udah ngantri. Iya. Yang harus segera dibagi-bagi. Iya. Kanca Kunian, dan juga kita siap-siap Kanca Kunian dimanapun saat ini berada untuk warga Muara Enim yang ada di Kabupaten Muara Enim atau berada di luar Muara Enim bulan November ini kita HUT Kabupaten. Yes, betul. Oke, kita meriahkan dengan segala macam apa tuh kebahagiaan. Dan satu lagi Mas Agung, kita juga ucapin selamat untuk tim Porprov. Oke, tim Porprov Ke Sumatera Selatan Selatan. 2025. Nomor 3 kita Mas. Hebat, Tangan keren. dulu dong. Muara Enim. Dan 2027 insya Allah kita menjadi tuan rumah. Oh gitu ya? Kita tuan rumah. Nanti semakin sibuk kita semuanya. Oke, Wih, semoga semakin sibuk. semuanya partisipatifnya menjadi tuan rumah yang baik, berkesan. Iya. Iya. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mau bangun bedeng buruan dari sekarang. Gitu. Untuk kontrakan. Siap-siap Bapak Ibu semuanya sudah diingatkan sama di Cianggi. Tuh. Jangan lupa harga siap-siap naik gitu ya. Harga kompetitif ya kan. Bikin kamar yang untuk 3 orang, 4 orang. Iya, Yang susah ada. Bikin kamar untuk tim kesebelasan. Oh iya. Karena satu tim nggak mungkin bisa-bisa jarak jauh. Ya. Nah, bikin yang banyak Kanca Kunian. Iya, benar. Oke, selamat sore untuk Mas Uki. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang lagi ini masih di kantor, siap-siap. Kanca Kunian masih dengan Mas Agung Hari Kusuma. Ini Mas
Mas Agung Hari Kusuma. Iya, betul. Gimana? Ada pertanyaan? Ini hari-hari sepi tanpa dirimu ini. Iya. Hari-hari sepi tanpa Hari Kusuma. susuk manusia. Mana sih? Mas ini tadi kita apa tuh UMKM kita kan ada dikategorikan kan nggak Mas? Maksudnya apa ya? Maksudnya ada yang kuliner terus kemudian apa tuh? Kalau batik nih masuk kerajinan kain batik ya. Di apa tuh? Ada berapa klaster di Mas? Oke, ya sebetulnya kalau UMKM dampingan itu kan kita bagi-bagi mana yang usaha di bidang makanan gitu ya. Ada usaha di bidang industri, ada usaha juga di bidang jasa, ada juga ya. Jadi Contoh kalau bidang jasa apa tuh? Jasa itu bengkel itu ya. Iya. Bengkel itu masuk dalam jasa kan. Kan bikin spare partnya kan dari supplier, tinggal ganti doang gitu. Oh iya, jasa benar. Ganti oli kan cuma ganti jasa, ganti oli jasa, gitu. Jasa ya benar. Terus kemudian kalau bidang kerajinan itu juga termasuk beberapa produk kain batik itu juga masuk di bidang industri juga. Kain gitu batik ya. Gitu. Jadi ya kita klasifikasi masing-masing. Gitu. Jadi pada dasarnya ketika kita kumpul bareng gitu ya kita kumpulkan sama-sama gitu. Karena kalau hanya di kumpul sesama usaha camilan gitu ya, nanti jadi kurang rame gitu ya. Padahal ilmu yang kita berikan, contoh ilmu terkait dengan pembukuan sederhana gitu ya, itu kan bisa untuk menyeluruh gitu ya. Berbeda dengan usaha PIRT gitu ya. PIRT memang jasa makanan ya gitu. Itu memang kita kumpulkan semua makanan. Kita tergantung usahanya dan tergantung klasifikasi pelatihan yang kita lakukan gitu. Kalau memang pelatihannya itu loh pengolahan jamur, ya berarti ibu-ibu di bidang masakan yang kita kumpulkan gitu. Nah, itu dia ada apa? Kalau kayak tadi apa? Keuangan maksudnya? Ada keuangan ya. Apa tuh maksudnya? Kita lebih apa nih? Kalau pelatihan ke kawan-kawan UMKM, standarisasi keuangan atau sistem laporan atau gimana? Ya, kalau keuangan itu kadang itu juga kita membahas, bukan kadang ya, kita pertama membahas standar-standar hal yang harus dipenuhi dari sisi finance. Contoh harus punya tabungan, contoh harus siap dengan dana perputaran sambil menunggu pembayaran. Kita harus memastikan cash flow-nya gitu ya. Terus bagaimana ketika sudah masuk transaksi itu dialokasikan kemana. Jadi hukum-hukum seperti itu aja. Tapi asli itu implementasinya susah banget. Nah itu pas banget nih, uang masuk 500.000 gitu kan, tiba-tiba listriknya bunyi tit. Karena bingung juga gitu ya, ini mau saya masukin apa yang mana? Ya mau yang mana. Kadang memang itu adalah tantangan kita, bagaimana supaya memisahkan antara uang rumah tangga dengan uang operasional itu ya, industri ya gitu. Karena memang kita mau nggak mau kadang harus tega gitu ya. Tantangannya ketika ada contoh pengusaha itu yang ini ya, Pak saya itu kesusahan dalam mengelola gitu. Memang setiap orang itu beda gitu. Kadang memang kalau usaha itu 50 perak ya 50 perak, 100 perak ya 100 perak, tidak boleh dilebihkan atau dikurangi. Fakta itu yang harus kita terima. Jadi ketika kita mohon maaf jadi pengusaha itu memang harus didampingin sama orang-orang yang strict, yang lurus dalam hal keuangan. Contoh, kalau saya itu orangnya gampang mudah tergiur investasi untuk kita beli alat gitu. Nah, hal itu kurang baik. Makanya didampingin oleh orang lain dalam usaha saya yang harus orangnya lebih lurus. Pak, nggak usah. Jadi contoh kalau ada usaha gitu kan, orang yang kurang bisa memanage, itu memang harus butuh satu orang yang dipandang sebagai bisa mengontrol, mengendalikan. Memang siap. Contoh, saya juga bersyukur kalau istri saya tuh, Pak nggak usah, ya nggak usah. Oh iya, dalam hatiku memang kalau untuk urusan duit ini memang istri saya yang harus pegang gitu. Apa? Menteri Keuangan? Iya. Pak Purbaya. Iya. Jadi ibarat rumah tangga di UMKM pun kalau kita harus bisa para pelakunya sebaiknya bisa membedakan mana uang untuk operasional dan juga
untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, gitu kan. betul, Dan di betul. dalam itu pun ada orang-orang yang memang punya jiwa memang kepengen ngembangin. Jadi kalau mungkin ada prinsip ini ya, kita saudara tapi uang nggak bersaudara loh. Iya betul. Oh, ada aja, Betul. jadi. Iya benar-benar. Jadi urusan saudara, aduh. Jadi kalau Nagasaki hancur karena bom gitu, Bom. tapi gara-gara saudara Oke. hancur karena bom gitu. Bukan bom. Ya gitu. Jadi ya memang itu harus kita Oke. pisahkan urusan saudara-saudara gitu ya. Dan itu agak susah, tidak semudah itu Ferguson dalam implementasinya gitu. Mas, jantung dan jiwa UMKM adalah semangat kreativitas dan inovasi yang tak pernah berhenti. Iya, betul. Oke. Jantung dan jiwa UMKM Iya benar. adalah semangat kreativitas dan inovasi yang tak pernah berhenti. Apa nih Mas? Apa ya maksudnya itu? Makna yang pengen makna yang didapat dari kata-kata Ya, ini? maknanya. Jadi jantung dan jiwa UMKM adalah semangat inovasi dan kreativitas yang tidak pernah henti gitu ya. Jadi sebetulnya ini kita bermula dari misal UMKM baru dulu. Oke. Ada orang yang tidak sadar kalau dia itu potensial buat main bisnis. Oke. Contoh saja, bisnis yang paling mudah adalah saya punya uang 2.000 nih. Oke. Kalau dia itu punya jiwa bisnis, jam 1 siang dia punya uang 2.000, tiba-tiba sore hari dia pegang 10.000. Hanya bermodal dari 2.000. Oke. Nggak sadar gitu ya. Ada juga orang-orang yang bisnis ketika dia itu bisa menggandakan uang dengan talenta dia jago ngomong, Ya. atau dia bisa membuat kerajinan sesuatu, atau dia menjualkan punya orang gitu. Akhirnya bisnis itu muncul karena bakat yang orang tidak tahu gitu ya. Nah, ketika jiwa dan jiwa-jiwa dari UMKM itu adalah inovasi. Sebetulnya kita itu hanya menjaga bagaimana orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu adalah orang-orang terpilih yang nantinya harus kita bertemu menjadi satu. Oke. Nah, khawatirnya orang-orang yang mempunyai talenta bakat dalam usaha itu tadi bergabung dengan orang-orang yang salah, akhirnya tidak jadi menjadi pengusaha gitu ya. Tapi karena mereka itu bergabung dengan orang-orang yang punya inovasinya sama, kreativitasnya sama-sama gabung. Contoh orang itu gabung dengan grup pengusaha. Dia akan ngikut jadi pengusaha, sehingga kreativitas inovasinya itu akan terus membersamai dia. Siap. Nah, sehingga secara tidak langsung dia itu tergerak untuk melakukan semangat jualan, semangat bikin, semangat produksi, semangat menjualkan gitu ya. Sehingga itu yang kita gerakkan. Jadi jiwa-jiwa yang saya maksud adalah bagaimana kita menggairahkan teman-teman yang punya potensi itu gitu sih. Jiwa dan jantung UMKM. Kanca Kunian, bila kepengen dipoles, buruan temuin beliau. Ya ampun, ya amin. Temuin ini, nomor di bawah ini. Ya benar, Iya, UMKM kalau kita tidak menjiwai, kemudian tidak menjiwai juga nggak struggle dia jadinya. Iya, betul. Percuma kan, hanya pada akhirnya cuma nyontoh, ada yang bikin baru tren ikut, bikin baru tren ikut. Iya, betul. Padahal yang bagus adalah ketika kita bisa menciptain inovasi baru sehingga kita menjadi trend center. Betul. Dan Luar biasa ya. Dan itu hanya ada di Serasan Radio. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama DJ. Iya. Selamat sore untuk Weldy Martua Tobing. Hal kita ini. Oh. Weldy Martua nih karena. Oke, Kanca Kunian kalau namanya Martua itu pasti Batak. Iya. Pasti Batak. Iya, betul. Selamat sore untuk Weldy Martua Tobing. Mantap, semoga menjadi inspirasi buat masyarakat. Udah jadi nih. Oh, iya. Udah jadi. Ya tentunya kita nggak bergerak sendiri dong, Bapak. Kita bergerak bersama Radio Serasan, kita bersama dinas-dinas terkait, gitu ya, dinas perindustrian, dinas koperasi. Jadi sebetulnya kita itu nggak ingin memberikan kontribusi sendirian. Sebetulnya ini adalah bentuk kolaborasi sama-sama, gitu ya. Siap. Dengan customer kami PT Bukit Asam gitu ya, dengan kami PAMA, dengan dinas perindustrian, dengan Pemda, dengan dinas koperasi, bahkan dengan dinas tenaga kerja, semuanya itu berkaitan gitu ya, sehingga memunculkan sebuah semangat yang memang ini adalah program kolaborasi bersama semuanya.
termasuk radio Serasan Ya. gitu, mempromosikan ayo gitu ya, terus mempromosikan produk-produk Produk. dari Muara Enim itu jelas satu bagian kolaborasi sebetulnya benar, gitu ya. Sebagai kolaborasi yang saling menguntungkan. Iya betul betul. Walaupun kita namanya siapa? Walaupun namanya Agung dan Anggi. Bukan Untung namanya bukan Untung. Betul. Oke, Mas Agung sendiri kalau untuk apa ya Mas? Berkegiatan segala macam pembinaan ini tadi kan ada tim di LPB, Lembaga LPB itu Pengembangan oke. Bisnis. Nah, kalau untuk Mas Agung sendiri Sabtu Minggu libur atau tetap bisa terjun juga atau gimana? Oke. 9 to 5 jam kerjanya? Oke, kalau kita tuh kan jam kerjanya biasalah Senin sampai Jumat, biasanya ada undangan dari mana pertemuan, Oke. undangan seremoni Pemda gitu ya, undangan upacara gitu ya, dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu ya kita biasanya undangan nikahan. Oke. Saya siap. belum nunggu undangan nikahannya dari DJ Anggi nih. Kapan nih? Nanti dalam waktu dekat. Oh iya. Iya. Betul. Jadi kalau Sabtu Minggu kita banyak ke acara-acara yang lebih menemui teman-teman itu dalam keadaan kita yang lebih santai Oke, gitu siap. ya, Sabtu gitu kita ngobrol bareng di situ, ngunjungin beberapa UMKM yang mungkin agak bergiliran ya, ketika 130 itu kita harus temuin, wah kita butuh berapa kali hari Sabtu itu ya gitu ya. Oke. Butuh berapa kali hari Sabtu? Iya betul. Oke, malam tahun baru jangan di sini kayaknya deh. Mas, sekarang menurut Mas Agung ada selama ada di sini Mas, apa problem yang menjadi problem penghalang pelaku UMKM? Oke, Apa baik. Yang pertama sih kalau menurut saya ya, Oke. gitu ya, problem UMKM itu yang pertama adalah ya ketika kita klasifikasi dulu UMKM-nya itu baru apa sudah mandiri gitu ya. Oke, siap. Kalau UMKM yang sudah mandiri biasanya secara keuangan dia sudah cukup gitu ya. Bahkan mereka berani mengambil investasi atau pinjaman bank untuk meningkatkan kembali usahanya gitu ya. Kalau di pengusaha yang pemula biasanya memang secara kemampuan dia juga butuh dibersamain sama orang-orang gitu, bukan dibina ya, dibersamai sama orang-orang yang sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Jadi tantangannya kalau di pemula ya mungkin memang dari sistemnya, dari keuangan dan dari people, dari orangnya sendiri kan kadang ada yang ikut-ikutan atau mungkin dia dapat warisan usaha dari keluarganya. Saya dapat warisan dulu orang tua saya itu bisa bikin produk ini 1000 kali gitu, tapi saya juga bingung gitu kan. Nah itu kan orang-orang yang memang di pemula tapi punya aset besar gitu ya, dan masalahnya tiap orang beda-beda gitu kan. Ya itu tadi masalahnya yang pertama itu tadi ya mohon maaf ada juga di bidang keuangan. Asetnya memisahkan antara rumah tangga dengan operasional produksi gitu ya. Yang berikutnya ada juga terkait dengan apa ya, bagaimana dia merespon permintaan. Contoh kan ada ya yang permintaan itu kalau UMKM baru itu ada permintaan 30 pieces, tapi dia harus bayar cash. Bayar cash karena uang itu adalah nanti untuk diputarkan dia lagi. Nah, ada banyak orang yang mengambil sikap 30 ambil dulu. Bayar Urusan nanti. nanti setelah diterima baru dibayar gitu kan. Masih ada yang usaha itu lebih menguntungkan, mempunyai sikap yang open mind, yang masuk dulu nanti bayar seminggu lagi nggak apa-apa gitu. Tapi mereka dapat market dulu. Nah, setelah market dapat dia nanti dapat repeat order di berikutnya lagi. Nah, itu adalah salah satu target gitu. Cuman memang itu sangat susah bagi orang-orang pemula. Kalau keuangannya itu mepet. Pasti mereka akan balik kanan. Saya mau Pak di orderin itu, tapi kalau bayarnya seminggu saya nggak kuat Pak gitu. Nah itulah salah satu tantangan di pemula gitu ya. Ada juga di tantangan di pemula itu kalau mohon maaf apa namanya ya, dia minder sama produk-produk yang lebih senior. Aduh
yang tempat lain sudah berani kayak gini, oh yang tempat lain itu harganya kok bisa 10.000, saya itu jual 14.000 itu udah ngepres loh Pak, gitu ya, udah mepet marginnya, ini ada orang lain yang jual 10.000 Pak, gitu. Itu juga tantangan sih gitu ya. Memang kadang-kadang apa namanya, apa ya namanya itu, persaingan itu tadi keuangan, gitu. Siapa tahu orang-orang yang berani jual 10.000 itu adalah orang-orang yang berani jual dulu, urusan rugi belakangan. Gitu kan. Nah, ada juga yang harus hitung-hitungan di awal. Kalau saya jual itu rugi, saya udah rugi di depan gitu ya. Juragan Bogor. Ya. Biar tekor pasar kesohor. Iya. Iya. Tapi nah, yang kayak gitu tuh gambling ya. Iya, Mas Agung kan gambling apa jiwa gambling kayak gitu. Nah, di dalam apa ya menjalankan suatu industri apa kegiatan ber-UMKM, apakah ada para unsur gambling nggak maksudnya sih? Iya, kadang Di ini nggak ya maksudnya tuh kita brief mereka untuk penuh kehati-hatian gitu. iya betul. Kalau kami sih ini sih apa namanya, memang usaha itu setiap orang mempunyai seni sendiri ya, gitu ya. Makanya kalau gambling itu ya gambling gitu ya. Memang harus memulai dari awal karena semua perjuangan itu pasti dimulai dari langkah pertama. Pasti semua itu akan dimulai dari langkah pertama. Bagaimana kita mencoba gitu. Cuman memang ketika kita mencoba, kita harus introspeksi diri. Apa sisi SWOT kita, apa keunggulan kita, apa peluang kita, apa kelemahan kita. Itu harus kita petakan. Contoh, saya itu suka di semangatnya. Semangat saya 45 gitu ya. Tapi kelemahan saya ada di boros. Nah, itu kan juga salah satu memetakan gitu ya. Sehingga kegamblingan itu juga diimbangin dengan itu tadi, pendamping yang bisa mengontrol gitu. Pak, gimana harga HPP, harga pokok produksinya 14.000, orang Bapak itu harga investasinya dimasukin ke harga HPP gitu ya, artinya kan itu tadi dalam merespon itu tadi, misal dalam produk 1.000 pieces barulah itu buat menutup pembelian asetnya, itu kan perlu dibagi gitu ya. Itu makanya perlu seni bagaimana kita apa ya namanya, memulai usaha. Dan juga saya juga bukan superstar gitu ya, dan memang kita hanya saling melengkapi dan konseling. Nah, karena kadang memang pengusaha itu butuh ngobrol juga gitu ya. Kalau dia sendirian, akhirnya dia juga berpikir saya punya komunitas yang lain nggak sih gitu ya. Gitu sih, sehingga kita membersamai, ayo kita sama-sama yang punya semangat yang sama, ayo kita bergabung sama-sama gitu ya. Gitu. Dan nanti mungkin juga mohon maaf juga seleksi alam, ada juga yang 2 bulan akhirnya dia ya tidak aktif gitu ya, karena juga mungkin mereka juga ada yang berpikir wah saya tuh nunggu bantuan, tapi akhirnya ya nggak dapat bantuan. Cuman kan memang kita mindsetnya adalah di kebersamaan untuk meraih semangatnya bersama, inovasinya bersama, sehingga memang tujuannya pun kita sama-sama gitu sih. Gitu. Jadi Kanca Kunian, jangan pakai ilmu Juragan Bogor, asal bebek tekor asal kesohor. Iya. Jangan dipakai dalam melakukan UMKM. Oke, Kanca Kunian, seru sekali ngobrol dengan Mas Agung Harikusuma ini. Kepengen sih ngobrol sampai malam nih Mas, sampai betul. Minimal subuh lah. Oke, aku layani. Tapi jangan lupa pemirsa pendengar semuanya dengerin ya. Kalau kita sampai jam 1 malam, teman-teman tolong tetap stay tune di sini. Awas kalau nggak dengerin nih. Oke, Kanca Kunian, 15:35 menit. Kita akan segera akhirin Sersan Mangrasan hari ini. Closing statement Mas ya. Kita minta closing statementnya. Jantung dan jiwa UMKM adalah semangat kreativitas dan inovasi yang tak pernah berhenti. Kanca Kunian, kita kepengen tahu seberapa besar sekarang Mas Pama untuk melahirkan jantung-jantung dan jiwa-jiwa baru. Ini bahasa tinggi nih Mas. Ini berat nih. Rocky Gerung ini Mas. Rocky Gerung. Saya buka AI dulu nih kayaknya nih. Jiwa dan jantung. Iya. Apa ya Mas maksudnya? Berkolaborasi dengan banyak pelaku UMKM ya Mas? Iya, betul. Berarti kan yang ditanamkan ke mereka adalah jantungnya dan jiwa mereka untuk berinovasi terus. Iya, betul. Oke, silakan Mas. Kalau semangatnya UMKM itu adalah itu tadi, jantungnya itu adalah bagaimana
inovasi dan kreativitasnya. Jadi memang terus terang kalau ketika kita memulai usaha gitu ya, jadi memang ini kita itu kan dihadapkan sama kompetitor, kompetitor. Sebelah Ibu Ayu itu juga jualan sama gitu. Sebelah juga jualan yang sama gitu kan. Akhirnya itu juga memotivasi kita supaya kita terus berinovasi. Kalau nggak berinovasi, sebelah itu ya sudah bisa order dikirim ke lokasi loh, tempat saya juga enggak. Akhirnya kita harus mikir kan gitu kan. Gara-gara ada kompetitor, ada sesama penjual yang sama, sesama orang yang mencari market yang sama gitu. Akhirnya kita juga berinovasi dan berkreasi bagaimana kita bisa mendapatkan market gitu sih. Nah, bagaimana peran kita dalam meningkatkan apa itu ya? Calon-calon UMKM ya gitu ya. Kalau dari kita adalah bagaimana menghadirkan kolaborasi. Tentunya saya mengapresiasi Bapak Ibu semuanya yang sudah menggiatkan UMKM, tapi perlunya kolaborasi. Contoh, saya terus terang dengan kehadiran kami, bagaimana kami juga menghubungkan dengan dinas-dinas terkait, karena memang program pemerintah ini juga sejalan dengan itu, gitu ya. Jadi kami juga nggak berdiri sendiri, tapi bagaimana dengan kami punya program yang sama, kita kalau rame-rame keroyokan kayaknya lebih semangat dan punya lebih kepercayaan diri deh, confidence-nya dia akan lebih pede gitu ya. Jadi itu tadi dengan kehadiran kami bagaimana kita mencoba menghubungkan antara program yang ada di pemerintah dan juga di program tempat kami. Contoh kami itu juga ada program KPI, yaitu adalah target kami bisa menjangkau segmen itu 70% itu online penjualannya. Yang sekarang kita bina ini. Kita makanya kita juga punya sejalan di pemerintah, di dinas industri juga dia punya program itu untuk memaksimalkan online. Jadi memang kita kolaborasi sih. Dan rasanya kalau sebagai seorang pengusaha harusnya mereka senang dengan banyaknya pintu-pintu instansi yang membuka kesempatan untuk kolaborasi. Itu harusnya membuka kesempatan mereka untuk menerima informasi yang bisa membangunkan usaha mereka itu sendiri. Gitu. Dan kita juga nggak memaksakan Bapak sudah ikut kami jangan ikut yang lain ya, enggak, justru kami malah senang teman-teman UMKM itu juga berkolaborasi dengan yang lain. Wah, itu sangat senang karena mereka bagaimana harus menjual. Ngomong kalau tidak diflexingkan berarti bukan jualan dong, memang berarti apa ya, simpenan. Gitu ya. Malah buka kartu deh. Benar-benar harus flexing deh. Betul. Siap. Benar, jadi senang ketika saya ada teman-teman yang upload di sosial media, nggak apa-apa, di tag aja itu Pak kami, terus kemudian dinas apa, dinas itu radio Serasan apa-apa gitu. Karena itu kolaborasi kita bagaimana kita membuka kesempatan market atau mungkin kolaborasi yang memang tidak hanya jalur satu atau dua saja gitu sih. Iya, betul. Sip, Kancukunian. Kelar sudah aksi acara ini Sersan Mangrasan dengan hadirnya Mas Agung Harikusuma SDMM. Beliau adalah CSR Departemen Head dari PT Pama. Betah Mas di Tanjung ini? Alhamdulillah betah dong tentunya. Apa yang bikin betah? Oke, yang pertama yang bikin betah itu adalah orang-orangnya, gitu ya. Orang-orangnya ramah dan juga habitnya, budayanya di Muara Enim itu cukup sinergitas, sinergi semuanya gitu ya. Jadi gayung bersambut, gitu. Semuanya memahami kepentingan yang sama, akhirnya semuanya bersama-sama. Saya lihat di Muara Enim sangat bagus. Gitu. Jebakan pertanyaannya di ujung. Semuanya Kancukunian, saya Riji Anggi bersama tim produksi ada Putri Mulyadi, ada Niken Duta, kemudian ada Azad, Kak Dayat dan juga ada Sadika. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tadi ngobrolnya agak-agak lewat, bercandanya agak, ketawanya agak keras-keras, ya kan? Dan selamat sore juga untuk Bude Pade yang ada di Lampung, di Lampung, Bengkulu. Siap. Di Linggau. Belimbing. Oh, Belimbing, di Belimbing juga. Selamat sore. Iki aku loh. Aku loh, iya betul. Iki aku. Cak Mano lamo tidak kecimuan gitu ya kalau. Yang di Belimbing udah ketemu.
Belum. Tapi ada data beliau di sana ada ya, maksudnya Iya, ada. tinggal cus aja Betul. gitu ya. Kalau yang di Blimbing itu kebetulan punya usaha di Jogja juga. Oh. Jadi kita masih sering ketemu Oh, di di Jogja Jogja. sering gitu. ketemu. Tapi rumahnya di Blimbing. Blimbing. Gitu. Oh, oke, anak muda Mas ya? Ya, ada anaknya. seumuran Iya. bapak lah. Seumuran bapak. Enggak, sorry, anaknya ada yang muda, anaknya maksudnya Iya, ada iya, betul, laki ya. betul. Oke, Betul. dia pernah calon partai kayaknya dia. Pernah caleg deh ya, anaknya itu gagal tapi. Ya, saya netral ya. Oke, semuanya Kancu Kunian dari Jalan Kartini nomor 257 Morenim. Sekali lagi kami pamit undur diri. Mudah-mudahan semuanya apa yang kami perbincangkan hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga bisa membuat rezeki kita semakin melimpah. Karena yang kita bicarakan adalah hal yang positif bagi kita semuanya. Sekali lagi saya Dijanggi bersama dengan Mas Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.